minimal itu bisa install ulang lah jadi IT support. Kerjaan yang paling banyak muncul di IT support. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Muhammad Ali Basri. Di video kali ini saya akan buat konten tentang skill yang harus dikuasai untuk menjadi seorang IT support. Nah, di sini saya akan membaginya menjadi 3 ya teman-teman, skill set yang harus dikuasai untuk menjadi IT support. Yang pertama yaitu skill technical, kemudian skill komunikasi, yang terakhir yaitu skill manajemen waktu. Nah, kita bahas skill technicalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini skill technicalnya yaitu biasalah kalian harus bisa menguasai ilmu-ilmu dasar di IT infrastruktur atau IT support ya. Skill-skill dasarnya itu seperti instalasi, kemudian setting, kemudian troubleshooting. Nah, seperti kalian harus bisa minimal harus bisa install ulang, kemudian harus bisa install aplikasi, kemudian harus bisa setting jaringan, router, setting server, kemudian harus bisa troubleshoot misal permasalahan ada laptop yang ngehang, kemudian ada laptop yang banyak virus, kemudian ada trouble misal laptop yang nggak bisa connect ke jaringan. Nah, kita bahas ketiga hal tersebut ya teman-teman. Yang pertama, instalasi atau install ulang biasanya ya. Di sini skill yang paling dasar yang harus kalian kuasai menjadi IT support. Nah, minimal itu bisa install ulang lah jadi IT support. Itu yang paling dibutuhin ya. Kerjaan yang paling banyak muncul di IT support. Biasanya install ulang install ulang OS gitulah ya. Install ulang Windows, install ulang Linux, install ulang mungkin OS yang lain juga bisa ya. Di sini biasanya install ulang untuk komputer, laptop, server. Nah, minimal kalian harus bisa menguasai ilmu tersebut ya. Install ulang itu basic sih. Kalian bisa mempelajarinya dari browsing atau dari tutorial di YouTube, banyak banget itu. Kemudian instalasi aplikasi. Instalasi aplikasi itu biasanya juga ada dokumentasinya ya, ada tutorialnya. Misalnya untuk install Office, ada tutorialnya, tinggal next udah jadi gitu ya. Mungkin ada instalasi, mungkin ada butuh agak settingan terlebih dahulu di environment atau mungkin di path-nya seperti itu. Kemudian instalasi jaringan juga bisa. Jadi kalian misalnya ada perangkat baru beli access point atau baru beli router. Nah, kalian harus bisa nginstal ya perangkat tersebut ya. Harus bisa nyeting supaya perangkat tersebut bisa menghubungkan ke jaringan-jaringan yang ada di kantor kalian. Kemudian biasanya instalasi selanjutnya kebanyakan nih di office ya, di perkantoran itu instalasi printer. Nah, yang butuh misal ada printer baru, kalian dibutuhkan untuk menginstal printer tersebut biar bisa digunain sama usernya. Kemudian selanjutnya selain instalasi yaitu setting. Nah, di sini settingan ini juga skill dasar teknikal yang harus dikuasai oleh IT support. Setting tersebut mungkin setting kayak ya mungkin setting di Windows lah ya. Mungkin perangkat user penggunanya butuh apa. Misalkan ada settingan printer nih supaya printernya bisa digunain bebarengan atau di sharing. Nah, kalian harus bisa menguasai skill ini. Kembali lagi di sini skill IT support itu banyak di internet ya, tinggal kalian browsing, googling, lihat tutorial, udah bisa untuk nyeting kebutuhan usernya, kebutuhannya seperti apa. Terus selanjutnya yaitu skill troubleshooting. Nah, ini skill yang agak middle juga sih, troubleshooting. Misalkan ada user atau pengguna laptopnya yang mengalami hang atau ada virusnya, mungkin ada kerusakan nih di laptopnya. Sebagai contoh, misal ada user yang laptopnya sering ngehang atau nge-lag. Nah, dari kalian sebagai IT support bisa mengasih solusi atau menanggulangi isu atau permasalahan tersebut. Jadi misal kalau laptop sering hang itu misal ternyata RAM-nya penuh, harus upgrade RAM. Ternyata OS-nya crash, harus diinstal ulang. Misalkan ternyata ini kerusakan di motherboardnya. Nah, kalian mungkin kalau bisa skill untuk memperbaiki motherboard tersebut, atau mungkin kalian bisa membawanya ke service center. Nah, itu mungkin skill-skill dasar yang untuk troubleshooting untuk yang permasalahan komputer. Yang next levelnya lagi yaitu IT support harus menguasai jaringan ya teman-teman. Minimal kalian harus bisa ngerti segmen-segmen IP, setting IP dynamic, IP static, seperti itu.
kebanyakan perangkat jaringan yang ada di perkantoran itu biasanya router-router ya, jadi mikrotik lah minimal kalian harus bisa menguasai skill tersebut. Mungkin kalau kalian kesusahan belajar dari internet tentang mikrotik, kalian bisa ikut sertifikasinya atau kelas-kelasnya ya, itu ada kelasnya sendiri atau sertifikasinya untuk sertifikasi mikrotik. Oke, itu saja mungkin untuk yang skill dasar atau skill technical yang harus dikuasai IT support. Nah, jika kalian sudah menguasai ini, di skill yang kedua ini kalian mungkin juga harus bisa juga ya, yang yaitu selanjutnya yaitu skill komunikasi. Jika kalian sebagai IT support di sebuah perusahaan, pasti kalian akan bersinggungan dengan banyak orang dari banyak divisi juga. Nah, di sini kalian harus bisa berkomunikasi dengan user-user atau penggunanya. Biasanya mereka minta tolong tuh kalau ada keluhan di perangkat-perangkat yang mereka pakai. Nah, di sini kalian harus bisa berkomunikasi. Misal contoh nih, ada user yang mengalami error atau mengalami gangguan, dia nggak bisa connect ke WiFi. Nah, kalian harus bisa ngejelasin nih, kenapa laptop ini nggak bisa connect ke jaringan. Misalkan apa karena nya lagi error, atau mungkin kartu jaringannya, atau mungkin ada akses poinnya yang lagi trouble. Kalian harus bisa ngejelasin, bukan kalian malah mencari alasan lain seperti itu ya. Skill komunikasi ini juga penting untuk memberitahu user. Misalkan nih ada user yang mencoba bertanya-tanya tentang keluhan-keluhan IT yang berada di kantor. Terus kemudian yaitu skill manajemen waktu. Ini skill yang harus juga dikuasai oleh IT support. Skill manajemen waktu ini berkaitan jika kalian sebagai IT support, mungkin biasanya di satu perusahaan hanya ada satu IT support. Nah, satu IT support kemudian ada isu yang atau permasalahan yang berbarengan nih, misal dari finance, kemudian dari HR, ada keluhan yang sama, berbarengan, ada yang minta tolong, Mas, minta tolong ini ya, minta tolong ini ya. Kalian akan bingung ya, mau handle yang mana dulu. Nah, di sini skill manajemen waktu tuh diperlukan ya. Kalian bisa membuat skala prioritas, membuat sistem ticketing, jadi mana yang harus dihandle terlebih dahulu, mana yang skala prioritasnya bisa ditunda terlebih dahulu, di pending buat ngehandle isu yang lain. Mungkin itu saja ya tentang skill yang harus dikuasai sebagai IT support. Mungkin jika kalian ada tambahan atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih.